Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Usfuriyah halaman 7 hadis 8. Al-qawlu al-haditsus samin an Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis as-saminu kang nomor 8 apa hadis iku an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan riwayataken saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Karrama muka-muka mulyaaken sapa Allah wajhahu ing wajahe Sayyidina Ali. Wajahu ing wajah Sayyidina Ali, tapi maksudnya ada keseluruhannya, bukan cuma wajah. Qala dawu sapa Sayyidina Ali, qala Rasulullah ing lafat qala Rasulullah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawu yajlisu ala kulli babin minal masjid yaumal jum'ati sab'una malakai yaktubunan nasa bi asma'ihim hatta yakunu akhiru may yuktabu rajulun jahina jalasal imam alal mimbar ing dawu yajlisu longgo sop ala kulli babin ing ngatasé saben-saben lawang minal masjid saking masjid yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat sapa sab'una 70. Sapa sab'una 70 apani malaikat malaikate. Apani malaikat malaikate. Di pembacaan kitab Usfuriyah halaman 7 hadis yang ke-8. Apani malaikat-malaikate yaktubuna hale padha nyateti sapa sab'una malakan. Sale padha nyateti sapa sab'una malakan annasa ing menungso. Annasa ing menungso bi asmaihim kelawan pira-pira jenengi nas. Bi asmaihim kelawan pira-pira jenengi nas. Hatta yakuna sehingga ono sapa akhiruman akhire wong Silaiman yuktabu kang den tulis sapa man rajulun tegese wong lanang sifate rajul jalasa kang lungguh sapa al imamu imam lungguh alal mimbari ing ngatasé mimbar falam yu'li muka ora gawe gelo sapa man. Falam yuk sapa rajul may yuktabu sama dengan rajul jahina jalasa. Falam yu'li muka ora gawe gelo sapa rajul ahadan ing wong siji ora gawe gelo fi majlisihi kang tetep ing dalem majelise rajul. Walam yakun lan orang ngucap sapa rajul illa khairan angin ing kebagusan. Fadzalika muka utawi mengkunu mawqur iku adna ahli yaumil kiamat jum'ati. Luweh asore wong kang ahli dina Jumat. Apani hawan bagiani. Wadzalika utawi mengkunu wadzalika alladzi utawi mengkunu wong yufaru kang den sepura lahu maring alladzi apa ma barang silaima amila kang nglakoni sapa alladzi ing ma bayani ma minas sayyiati saking pira-pira penggawe Allah. Minas sayyati saking piro-piro penggawe Allah bainal jum'ataini ing dalem antarane Jumat loro. Al khabaron nerus nekakno sira ing iki hadis
nekakno sira ing iki hadis bitamamihi kelawan sempurnani hadis. Bitamamihi kelawan sempurnani hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisus samin an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu ala kulli babin minal masjid yaumal jum'at sab'una malakan yaktubuna an-nas bi asma'ihim hatta yakuna akhiru ma yuktabu rajulun ja'a hinal jalasal imam alal mimbar falam yu'zi ahadan fi majlisi walam yakun illa khairan fadzalika adna ahli yaumil jum'ati hadhan. Di hadis yang ke-8 diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, beliau dawuh bahwa Rasulullah bersabda, isinya yajlisu ala kulli babin minal masjid yaumal jum'ati sab'una malakan ila akhirih. Di pada hari Jumat nih, jadi setiap hari Jumat malaikat sebanyak 70 itu duduk ada di setiap pintu masjid. Apa gunanya? Tujuannya apa malaikat duduk di pintu masjid? Mencatat semua orang, siapa nama-nama orang yang masuk ke dalam masjid sampai orang yang terakhir datang. Nah, orang yang terakhir datang ini yang dicatat siapa? Orang yang imam sudah ada di mimbar, sudah mau melakukan khutbah, imamnya sudah datang. Kalau sudah dia ada mimbar berarti kan imamnya mau melakukan khutbah. Dan orang yang datang terakhir itu tidak menyebabkan seseorang itu merasa sakit dan tidak melakukan walam yakun illa khairan, yang diucapkan hanya kebaikan. Orang yang datang terakhir tersebut niki termasuk orang yang lebih rendah bagiannya. Jadi paling sedikit yang dapat bagian yang di sini. Wadzalika isinya wadzalika alladzi yufaru. Saya ulangi, wadzalika utawi mengkunu mayyuktabu rajulun ja'a. Saya ulangi maknanya, wadzalika utawi mengkunu mayyuktabu rajulun jahinal jalasa iku alladzi wong silai alladzi yufaru kang den sepuro kang den ngapura lahu maring alladzi apa mabarang silai ma alima kang nglakoni sapa alladzi ikma bayani ma minas sayyiati saking pira-pira kaelaan penggawe Allah kaelaan sama bainal jum'ataini ing dalem antarane Jumat loro. Jadi orang yang menghadiri Jumat, yang ikut melakukan sholat Jumat, yang datangnya imam sudah ada di atas mimbar, orang tersebut paling akhir nih, Mas. Di semua perbuatan yang tidak baik, amalan-amalan yang tidak baik di antara dua Jumat, berarti dalam satu minggu, itu dimaafkan oleh Allah. Ini bagian orang yang mendapat bagian, berarti pahalanya orang, hasilnya orang yang ikut melakukan sholat Jumat datang terakhir. Nah, kadang-kala orang itu, orang laki-laki datangnya kapan? Imam sudah takbir baru datang, kadang-kala sudah dapat 1 rakaat, rumahnya dekat-dekat, Masya Allah. Nah di sini yang terakhir pada malaikat yang mencatat orang yang terakhir kali pergi ke masjid adalah ketika imamnya sudah ada di atas mimbar. Berarti belum sholat Jumat tapi imam melakukan khutbah baru datang. Niki orang yang paling akhir di sini. Kama qala ta'ala kaya oleh dawuh sapa Allah Ta'ala. Niki pahalanya ini menunjukkan betapa akan kemuliaan, kelebihan
keutamaan hari Jumat. Hari Jumat ini keutamaan sampai seperti ini. Orang yang hadir dalam sholat Jumat yang terakhir ini dapat pahala seperti apa? Dosa-dosa, dapat bagian, dapat hadiah. Dosa-dosa yang diamalkan selama 1 minggu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, kaya oleh dawuh sapa Allah ta'ala dawuh, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalatil malaikatu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Niki dawuh Allah dawuh teng malaikat. Ing dawuh wa idza qala rabbuka lil malaikati, wa idza qala lan ing dalem waktu ni dawuh sapa rabbuka pengiran sira. Sapa rabbuka pengiran sira, kalau tidak salah niki dalam surat Al-Baqarah. Sapa rabbuka pengiran sira dawuh lil malaikati maring malaikat. Dawuh inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ing dawuh inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ini satuhuni ingsun iku ja'ilun dan kang dadekaken sapa ingsun fil ardi ing dalem bumi khalifatan ing pengganti. Qalat muka matur sapa al malaikatu malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ing dawuh kala muka matur sapa al malaikat, ataj'alu ing dawuh ataj'alu apa to damel panjenengan, ataj'alu apa to damel panjenengan fiha ing dalem ardi man ing wong Sulaiman kang yufsidu kang rusak sapa man fiha ing dalem ardi, wa yasfiqan muntahaken sapa man ngilekaken sapa man sama ad-dima'a ing pira-pira getih. Wa nahnu hale utawi kita iku nusabbihu maus tasbih sapa kita bihamdika serta muji sertani muji Tuhan. Wa nuqaddisu lan nuciaken kita laka maring Tuhan. Falamah muka manglah muka maitu sapa Allahu Allah alaihim ing ngatasé malaikat. Wa qala lan dawuh sapa Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Dari Allah ing dawuh inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada inni satuhuni ingsun iku a'lamu luwih ngerti sapa ingsun ma ing barang silaima la ta'lamuna kang ora ngerti sira kabeh ing emah. Kang ora ngerti sira kabeh ing ma. Fa khafat muka wedi sapa al malaikatu mengkono malaikat fatafu muka nuli tawaf sapa malaika haulal arsy ing kiwa tengeni aras sab'a marratin kelawan 7 ambalan. Fayatajawazah muka ngapura sapa Allah anhum saking malaika. Anhum saking malaika. Fa amarahum muka perintah ing malaika sapa Allahu Allah perintah ayyabnu ing yen to bangun sapa malaika baitan ing omah ala wajhil ardi ing ngatasé lumai bumi atau ing ngatasé ndukure bumi sama di atas bumi hatta lau adana bas sehingga lamun ngelakoni dosa sapa auladu adama pira putrani Nabi Adam fayatufuna muka podo mubeng podo tawaf sapa auladu Adam haulal baiti ing dalem kiwa tengene Baitullah sab'a marratin kelawan 7 ambalan. Fayatajawaza muka ngapura sapa Allah anhum saking auladu Adam kama tajawaza kaya oleh ngapura sapa Allah
anil malaikati saking malaikat. Anil malaikati saking malaikat. Nazalu muka padha mudhun sapa malaika, fabanau muka bangun sapa malaika alal ardi ing ngatasing ndukure bumi, bangun al Ka'bata ing Ka'bah. Summa rafa'aha muka nuli ngunggahaken ing Ka'bah sapa Allah Ta'ala waktu tufani ing dalem waktune banjir tufan, banjir bandang. Ilas samai diangkat ilas samai maring langit ar-rabi'ati kang nomor 4 opo as-sama. Kang nomor 4 opo as-sama. Wa khalaqa bismillahirrahmanirrahim. Wa kama qala ta'ala wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalatil malaika ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu wa bihamdika nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini di Allah dawuh teng malaikat iki, ya malaikat saya itu akan menjadikan khalifah di bumi. Siapa? Maksudnya khalifah Nabi Adam. Ketika Allah dawuh teng malaikat bahwa Allah akan menjadikan seorang khalifah di bumi, malaikat iki matur. Ya, kalau secara kasarnya itu protes. Ini matur, ataj'alu fiha, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan orang yang hanya di bumi cuma membuat keonaran, kerusakan, menyebabkan pembantu wayasfiku niki minum arak, mabuk-mabukan, wayasfiku dima, saling membunuh. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, sedangkan kami ini adalah selalu membaca tasbih memuji Engkau. Kami membersihkan Engkau ya Allah. Nah, malaikat kenapa sampai seperti itu? Bukan tanpa alasan malaikat matur teng Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusidu, tanpa alasan, karena sebelum Nabi Adam Allah sudah menjadikan makhluk, kalau tidak Abul Jannah insyaallah. Dan ini pertama ya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi lambat laun lama kelamaan hanya membuat keonaran, satu sama lain saling membunuh, mabuk-mabukan, perzinahan. Akhirnya Allah menyuruh malaikat agar supaya makhluk tersebut dibunuh kesemuanya. Dan ini masalah di sini. Jadi malaikat matur, apakah tidak sebaiknya? Artinya gini, wala nusabbihu, apakah tidak sebaiknya kami saja yang dijadikan khalifah? Kenapa kami itu hanya ya berbuatan membaca tasbih, sedangkan nanti orang-orang itu cuma hanya akan merusak dan hanya pekerjaannya cuma saling membunuh satu sama lain. Langsung Allah falamallahu alaihi wa qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Si Allah tahu. Langsung Allah negur teng malaikat, wa qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya itu lebih tahu daripada kamu tidak tahu apa-apa. Saya yang lebih tahu. Mendengar Allah dawuh ini a'lamu ma la ta'lamun, langsung malaikat itu takut semua kepada Allah. Akhirnya malaikat tawaf ada di kanan kirinya aras sebanyak 7 kali. Setelah malaikat tersebut tawaf di aras 7 kali, barulah Allah memaafkan malaikat tersebut. Hanya fa'amarahumullah ayyabnu baitan ala wajhil ardi hatta law adnaba auladu adam fayatufuna haulal baiti sab'a marratin. Kemudian Allah memerintah malaikat agar supaya malaikat membuat rumah bangunan ada di bumi, sehingga ketika keturunan Nabi Adam, ketika kita melakukan dosa kepada Allah, hanya kita itu melakukan tawaf.
tawaf ada di Baitullah, sehingga dosa-dosa kita itu dimaafkan sebagaimana Allah memaafkan malaikat. Akhirnya malaikat itu turun ke bumi membangun Ka'bah. Jadi Ka'bah tempat kiblatnya orang Islam sholat. Tapi pada waktu terjadi banjir bandang, banjir ini yang sangat besar, Ka'bah diangkat oleh Allah ke langit yang nomor 4. Kemudian Allah menjadikan di sampingnya Ka'bah tersebut membuat menara yang diberi nama Baitul Ma'mur. Wa khalaqalan tati'akan sapa Allahu Allah. Wa khalaqalan tati'akan sapa Allah Ta'ala manaratan ing menara fi jambil baiti ing dalam sandingi Baitullah, yakni ngersaakan sapa rawi al Ka'bata ing Ka'bah. Summa sammahu mukanuli ngarani sapa Allah ing bait al Baitul Ma'mur ing Baitul Ma'mur. Watulum manarati utawi dukure menara iku khamsumiati amin pelakon 500 tahun. Faida kana muka arikalani teko sapa apa yaumul jum'ati dinu Jumat, yas'adu muka munggah sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam munggah alal manarati ing ngatasé menara. Wa yu'adzinu lan adzan sapa malaikat Jibril, wa yas'adu lan munggah. Wa yu'adzinu lan adzan sapa malaikat Jibril, wa yas'adu lan munggah sapa Israfil malaikat Israfil alal mimbari ing atase mimbar, wa yaktubu lan khutbah sapa Israfil, wa ya'ummu lan ngimami sapa Mikail malaikat Mikail, ngimami lil malaikati maring pira-pira malaikat. Faida farahu muka semangsani rampung sopo malaikat minas sholati saking sholat, fayakulu muka dawu sopo Jibril malaikat Jibril, ma utai barang hasola kang hasil opo ma limaring ingsun, bayani ma minas sawabi saking ganjaran li ahlil adhani makrono arai adhan. Wahibatu iku wahibtuhu maringi sopo ingsun ing sawab li jami ilmu adzini maring sekabene wong kang padha adzan fi wajhil ardi ing dalem ndukure lumai bumi. Wa yakunu lan ngucap sopo Israfil malaikat Israfil ma utai barang hasola kang hasil apa mali maring ingsun, bayani ma minas sawab saking ganjaran lil khutbati krana khutbah. Iku waitu maringi sopo ingsun ing sawab li jami'il khutbai maring sekabeni piro-piro khotib fi wajhil ardi ing dalam lumai bumi. Summa yakulu mukonuli ngucap dawuh sama sopo Mikail malaikat Mikail, ma utawi barang hasola kang hasil opo mali maring ingsun, bayani ma minas sawabi saking ganjaran li ahlil imamati krono arai ngimami. Iku wahabtuhu maringi sapa ingsun ing maliman maring wong ya kang ngimami sapa man yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat fi wajhil ardi ing dalem lumai bumi. Ing dalem lumai bumi. Niki Allah pada waktu Allah niki dawuh teng malaikat bahwa Allah akan menjadikan khalifah di bumi. Di malaikat, apa enggak sebaiknya saya yang lebih, karena saya itu para kelawannya cuma baca tasbih dan niki terus malaikatnya Allah dawuh ini a'lamu ma la ta'lamun, jadi saya lebih ngerti daripada kalian semua. Dan niki ketika malaikat matur apa enggak sebaiknya dari kami, akhirnya Allah niki nyuruh malaikat carilah malaikat yang paling alim, dan nanti saya kasih apa yang saya berikan kepada apa? Hawa nafsu. Jadi malaikat itu enggak punya hawa nafsu. Jadi
Sekali Allah menyuruh malaikat untuk sujud, ya sujud terus, karena nggak ada nafsu. Sedangkan manusia itu ada nafsunya. Sebelum diambil manusia yang sanggup menerima hawa nafsu, sebelumnya itu Allah sudah menawarkan kepada yang lain, kepada malaikat, sudah ditawarkan, tapi semua menolak kecuali manusia yang mau menerima. Nah, dengan adanya hawa nafsu, itulah kita sering melampaui batas, melakukan suatu perkara yang tidak sepantasnya kita lakukan karena hawa nafsu. Makanya memerangi hawa nafsu tersebut peperangan yang sangat besar sekali, sangat sulit, sangat berat memerangi hawa nafsu, karena ada pada tubuh diri kita. Jadi setelah malaikat oleh Allah ditegur, akhirnya malaikat itu merasa takut dan tawaf ada di kanan kirinya aras sebanyak 7 kali. Barulah Allah memaafkan kesalahan malaikat tersebut. Hanya malaikat Allah menyuruh malaikat untuk membangun Ka'bah ada di atas bumi, sehingga nantinya ketika keturunannya Nabi Adam melakukan dosa, bisa tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali, dan dosa-dosa kita akan dimaafkan oleh Allah sebagaimana Allah memaafkan kesalahan malaikat. Pun akhirnya malaikat diutus bangun yang namanya Ka'bah. Tapi pada waktu terjadi banjir yang sangat besar, Allah mengangkat Ka'bah tersebut, diletakkan ada di langit yang nomor 4. Nah, kemudian wa khalaqallahu manaratan fi jambil baiti. Jadi kemudian Allah menjadikan menara ada di sebelahnya Ka'bah. Menara tersebut diberi nama Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur itu menara. Waktu menara, sedangkan panjangnya menara itu kalau ditempuh perjalanan selama 500 tahun baru nyampe. Jadi dari Ka'bah ini ya, panjangnya nih diangkat kan. Ini masalah menara yang dibangun oleh Allah namanya Baitul Ma'mur. Dan ini panjangnya kalau ditempuh perjalanan selama 500 tahun. Berarti lebar, ya sangat lebar sekali. Faida kanal Jumat yas'adu Jibril alaihi salam anal marati wa yu'adzinu wa yas'adu Israfil alal mimbar wa yaktubu wa ya'ummu Mikailu lil malaika fa idza farahu minas safa yaqulu Jibril ma hasali minas sawab li ajli adan wa hibtuhu li jamil mu'adzin fi wajhil ardi. Jadi setiap faida, karena kalau sudah masuk pada hari Jumat nih, pada hari Jumat malaikat Jibril itu naik ke menara, kemudian azan. Ketika malaikat Jibril sudah azan, lalu malaikat Israfil naik ke mimbar tujuan untuk melakukan khutbah. Jadi malaikat Jibril naik ke menara, azan, berarti yang azan malaikat Jibril. Sedangkan wayas adu Israfil itu malaikat Israfil sebagai khotib. Kemudian yang ngimami siapa? Yang ngimami bukan malaikat Jibrilnya. Waya yang jadi imam sholat adalah malaikat Mikail. Setelah selesai sholat, setelah orang-orang selesai melakukan sholat Jumat, malaikat berdawuh. Jadi hasil atau pahala yang saya dapatkan lantaran saya adzan,
saya hibahkan kepada orang-orang muadzin yang ada di bumi. Niki doanya niki keingat saya niki. Malaikat gen. Ini malaikat Jibril menghadiahkan pahalanya adzan kepada orang-orang yang adzan di bumi. Setelah itu, nih, malaikat Jibril naik menara, kemudian wa yu'adzinu adzan. Setelah itu siapa? Malaikat Israfil naik mimbar khutbah. Imamnya malaikat Mikail. Jadi setelah selesai sholat, malaikat Jibril jawab, ma hasali minas sabli ajlil adzan wahibatu li jamil muadzin fi wajhil ardi. Jadi dari malaikat Jibril, pahala yang saya peroleh hasil adzan saya berikan kepada semua muadzin yang ada di bumi. Kemudian malaikat Israfil juga jawab, hasil atau pahala yang saya peroleh ini malaikat Jibril farminas shalah. Kemudian naik mimbar malaikat Israfil. Setelah malaikat Jibril jawab seperti itu, malaikat Israfil juga jawab, ma hasali minas sawab li khutbati wa hibtu li jamil khutbah. Jadi malaikat Israfil jawab, pahala yang saya peroleh karena saya khutbah akan saya serahkan, saya berikan kepada semua khatib yang ada di bumi. Kemudian malaikat Mikail juga jawab. Nah, malaikat Mikailnya jadi apa? Malaikat Mikail jadi imam sholat. Jadi malaikat Mikail juga jawab, hasil pahala yang saya hasilkan karena saya jadi imam, saya akan berikan, saya hibahkan kepada semua orang yang menjadi imam Jumat. Yang semua imam yang ada di bumi, pahalanya saya kasih pahala hasil saya jadi imam. Kemudian malaikat summa yakun malaikat Isra Mikail, malaikat Mikail jadi imam, kalau malaikat Israfil menjadi khatib, malaikat Mikail jadi imam. Jadi malaikatnya sama semua, jadi hasil saya jadi imam saya serahkan kepada imam masjid di dunia, di bumi. Hasil saya jadi imam ini bukan semua. Wa khalafal imam man sholla, niki dijami man sholla summa yakulu al malaikatu, summa yakulu mukono lidawu sapa al malaikatu malaikat, sapa ma utai barang hasola kang hasil lana maring ingsun minas sawabi saking ganjaran, minal jamaah saking jamaah, iku wahabnahu maringi sapa ingsun ing mali jami iman maring sekabehane wong sholat kang sholat sapa man sholatal jumati kelawan sholat Jumat khalfal imami ing dalem burini imam. Nah, tadi kan pada waktu sholat Jumat ini imamnya Nabi, malaikat Jibril adzan, malaikat Israfil jadi khatib, malaikat Mikail jadi imam. Makmumnya siapa? Makmumnya para malaikat. Jadi malaikat yang menjadi makmum juga dawuh bahwa pahala hasil saya, pahalanya saya berjamaah, saya berikan kepada semua orang yang melakukan sholat jamaah Jumat di bumi. Jadi sama-sama dapat pahala. Jadi kalau kita ya memang pahala itu nggak bisa dilihat. Seandainya dilihat nggak ada seorang pun yang memikirkan masanya, nggak ada. Kalau pahala-pahala itu diperlihatkan oleh, oh ini hasilnya pahala sekian, terus saya mas sekian. Oh enak kalau gitu.
langsung nggak ada orang yang makan, nggak ada yang tidur, apa? Cari pahala, karena hasilnya kelihatan oleh mata. Nah, berhubung niki kita itu tidak melihat dengan mata sekarang, ya kadang-kadang ya inginnya seperti itu, tapi faktanya nanti bertolak belakang. Ketika diterangkan, oh ya saya mau seperti ini biar dapat pahala, saya seperti ini, tapi nanti tepat pada waktunya lupa semuanya. Ini sudah biasa seperti ini. Wa yaqulu lan dawuh sapa Allahu Allah, ya malaikatihi malaikat ingsun, atatakarramuna apa to padha ngetok-ngetokaken loman sira kabeh ala ibadi ing ngatasé kawula ingsun, ala ibadi ing ngatasé kawula ingsun, wa ana hale utawi ingsun iku akramul akramina, luwe mulyane pira-pira wong kang mulya. Ya malaikatihim malaikat ingsun, usidukum neksenono nekseaken sapa ingsun ing sira kabeh, ini satuhune ingsun iku qad wafartu, teman-teman wis ngepura sapa ingsun lahum maring ibadi, lahum maring ibadi. Wa hadhihi utawi ikil wafartu kulluhu ya sekabehane hadza iku makhsusun den tertentoaken apa hadza fi hadzal ummati ing dalem ikilah umat, ing dalem ikilah umat. Wala nasibalan ora ono bagian iku maujud min hadza saking ikilah derajah lisa inil umami maring sekabehan pira-pira umat almadiyati kang wis kelewat apa umat. Ti dawe Allah teng malaikat, ya malaikat, apakah kamu itu memperlihatkan bahwa kamu itu adalah orang yang dermawan terhadap hamba saya? Nah, saya itu lebih dermawan. Untuk itu ia saksikan bahwa saya benar-benar memaafkan semua dosanya orang-orang tersebut. Berarti imam dosanya, muadzin, orang yang jadi khatib, orang yang menjadi makmum, itu dimaafkan semua oleh Allah. Wa hadza kulluhu mahsusun fi hadzal ummah wala nasib min hadza lisairil ummah al-madiyah. Nah, pangkat di sini tertentu kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan umat sebelumnya nggak dapat bagian seperti ini. Niki menunjukkan betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita sebagai umatnya juga dimuliakan. Jadi kita juga dapat apa ya? Dapat hadiah lantaran menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah kita sebagai umat Rasulullah berusaha sebaik mungkin bagaimana caranya sebagai balas budi, ya Bang. Ya, iya. Kita sebagai umatnya Rasulullah menjadi umat yang lebih mulia, berarti kita itu harus gimana? Rasulullah di dalam memperjuangkan agama Islam sedemikian rupa. Jadi kita itu juga sebaiknya seperti itu. Berbuat baik, berusaha mempertahankan agama Islam. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.